Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelas 8 MID dengan NIM 062248334141. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur kerja dari aplikasi yang telah saya bangun, yaitu aplikasi Craftball yang merupakan tugas dari mata kuliah e-bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur untuk user terlebih dahulu. Hal yang pertama yang kita perlu lakukan adalah sign up di aplikasi ini terlebih dahulu, itu membuat akun, karena ini digunakan untuk mengakses aplikasi. Jadi kita masukin nama kita, emailnya, dan password. Kita centang, kita create. Setelah itu, kita masukkan akun yang telah kita buat. Setelah itu, kita telah berhasil masuk ke aplikasi. Di sini ada info nama kita. Di sini terdapat 5 menu. Itu ada home, product, order, about us, dan contact us. Jadi pada halaman home ini merupakan gambaran singkat dari menu apa saja yang ada di Craftball ini. Bisa kita lihat gambarnya. Ini juga ada review, dan ini ada footer. Selanjutnya kita masuk ke produk. Di sini terdapat ringkasan info bahwa terdapat 20 produk dan 3 kategori. Yang dimana ada kategori menu ayam, daging, dan seafood. Jadi kita bisa filter masing-masing menu berdasarkan kategori ini tersebut untuk memperkecil sesuai preferensi kita. Jadi misalnya saya mau menu yang olahannya ayam saja. Jadi kita bisa klik di ayam, maka hanya akan menampilkan 9 produk terbaik. Jadi kita bisa pilih. Dan di sini di masing-masing menu terdapat 3 tombol. Ada tombol detail, cart, dan buy. Di mana tombol detail ini akan mencakup informasi detail dari masing-masing produk. Bisa kita lihat ada gambar, ada nama menu, ada ratingnya berapa, harganya berapa, deskripsinya apa, dan juga kita bisa menambahkan review dari produk ini. Misal ya, kita mau tambahin review ini masih contoh, jadi kita pilih gambar menunya itu bebas. Setelah itu, maka hasil review kita tadi akan masuk ke dalam sini. Bisa dilihat ada 2 ulasan sekarang. Jadi jika kita ingin menambahkan menu ini ke dalam keranjang kita sebelum kita check out, kita bisa klik di sini. Atau kalau mau beli langsung juga bisa, tapi kita fokus ke check out terlebih dahulu. Misal kita mau nambahin 1 menu lagi nih yang mau kita masukin ke keranjang. Ini agak loading. Misalnya rice bowl ayam crispy saus keju, kita masukin ke keranjang. Kemudian menu yang sudah kita masukin ke keranjang tadi akan muncul di sini. Jadi sekarang ada 2 menu yang sudah kita masukkan ke keranjang. Jadi kalau misal kita mau check out keduanya, tinggal kita pilih di sini. Jadi kalau mau nambahin jumlah item dari masing-masing produk juga bisa. Kita klik di sini. Atau mau hapus ini juga bisa. Klik di sini. Jadi sekarang hanya 1 menu. Wait, kita tambahin lagi. Kemudian kita check out keduanya.
Nah, ini merupakan tampilan halaman checkout. Ini juga ada tombol untuk menambah item dan juga untuk ngurangin item sesuai dengan jumlah produk yang ingin kita beli. Untuk membeli produk ini kita harus mengisi alamat kita yang pastinya, nomor HP, dan catatan opsional. Jadi ini kayak sebuah tempat kita tuh mau request ke penjual, misalnya mau minta banyakin kerupuk kah, atau kita tidak mau pakai sambal atau yang lainnya. Jadi misalnya saya mau kerupuknya dibanyakin. Nah, ini terdapat dua metode pembayaran. Yang pertama ada COD, yang berarti kita bisa langsung pesen makanan ini dan juga kita bayarnya saat barang tiba. Atau kita mau bayar melalui bank atau mungkin QRIS dan metode pembayaran lainnya, itu kita bisa klik di Mitrans. Karena kan melalui Mitrans ini terdapat banyak metode pembayaran yang bisa kita pilih. Jadi kita pilih metode pembayaran Mitrans, kita bayar sekarang, dan akan muncul seperti ini. Jadi kita bisa pilih mau bayar pakai Alfa, Indomaret, semuanya bisa. Misalnya kita pilih pakai BNI. Ini akan ada virtual account number-nya, kita copy. Jadi dikarenakan ini masih menggunakan akun Mitrans yang sandbox atau berupa testing, jadi kita masih memerlukan payment simulator dikarenakan ini belum terhubung ke rekening yang asli. Kita masukin di sini. Maka akan muncul. Kemudian kita bayar dan kita cek di sini. Maka pembayaran berhasil. Dan kita juga bisa mendownload nota yang ada. Terdapat ini. Ada nama pesanan, ada status, alamat, nomor HP, dan total pembayaran. Selanjutnya kita bisa melihat pesanan kita. Nah, ini detail pesanan yang telah kita lakukan. Jadi, untuk order pesanan yang sudah kita lakukan itu hanya ada satu. Jadi kalau misalnya kita sudah membuat banyak pesanan atau mungkin sudah selesai ada 10, itu akan muncul di sini. Saya contohkan menggunakan akun lain supaya terlihat gambaran ordernya lebih jelas. Nah, di sini merupakan contoh historis pembayaran yang sudah dilakukan oleh akun saya yang lain. Kalau saya sudah memesan rice bowl ayam crispy original dan black pepper. Selanjutnya, di halaman About Us, ini merupakan halaman yang menjelaskan mengenai craft bowl itu sendiri. Bisa dilihat. Ini juga alasan penjelasan mengenai mengapa harus memilih craft bowl. Dan ini cuplikan gambar dari menu-menu yang ada. Selanjutnya, di menu kontak. Di sini terdapat 4 cara kita bisa menghubungi admin dari craft bowl ini. Bisa melalui email, Instagram, WA, dan Linktree. Jadi kita tinggal klik aja di sini. Saya di WA. Akan langsung terhubung ke WA. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alur kerja aplikasi ini dari sisi admin. Kita logout terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke akun admin. Jadi ini merupakan tampilan admin. Ada menu dashboard, user, menu, shopping carts, order, payment, dan feedback. Di sini ada ringkasan total pendapatan, total pemesanan, total usernya berapa sekarang, dan total produknya berapa.
serta ada ratingnya, dan ini order terakhir dan juga pembayaran yang terakhir. Bisa dilihat dari statusnya. Ini kayak ringkasan secara keseluruhan, memudahkan admin untuk mengetahui sekaligus memantau proses bisnis di dalam aplikasi. Selanjutnya, pada menu user, pada menu ini admin dapat mengatur informasi user. Bisa juga menambah, misalnya kita mau tambahin user baru nih. Misalnya namanya Nabila dengan email Nabila. Coba namanya ganti Akila. Emailnya akila@gmail.com. Phone numbernya kita asal. Kemudian role-nya kita pilih user, passwordnya, alamatnya Jalan Kenangan. Kemudian untuk profile foto ini bisa ditambah, bisa juga tidak, pokoknya bebas. Misalnya kita pilih gambar ini. Akan bertambah 1 user. Jadi kalau kita mau edit juga bisa. Misalnya kita mau ganti namanya, sekaligus role-nya, jadi admin nih. Maka data dari itu akan berubah. Jadi role-nya admin dengan nama lengkapnya Akila Fariza. Jadi kalau mau dihapus juga bisa. Dan kita juga bisa cetak laporan dalam format PDF dan juga Excel. Misalnya kita cek di PDF saja. Nah, ini merupakan ringkasan user yang ada di aplikasi. Selanjutnya dari menu, ada submenu kategori. Di sini sama seperti tadi fiturnya. Kita bisa tambah, bisa edit, bisa hapus, dan juga bisa cetak laporan. Misalnya kita mau tambahin menu baru nih, misalnya olahan sayuran. Misalnya kita mau cetak, maka tampilannya sama seperti ini. Selanjutnya ada submenu produk. Untuk menunya ini hampir sama seperti yang tadi, dan fiturnya juga sama. Bisa ditambah, bisa diedit, dan juga bisa dihapus, dan juga kita bisa mencetak laporan. Misal kita mau tambahin produk baru nih. Produknya salmon panggang. Kategorinya seafood. Stoknya 10. Price-nya 40.000. Untuk fotonya hasil produk tadi akan muncul di sini. Karena kan ini gambarnya, saya belum ada gambar yang lain, jadi kita ambil gambar yang ada dulu. Ini juga kita bisa edit. Misalnya kita mau tambahin stok nih, jadi 20. Kita update, maka stok yang sekarang 20. Kalau mau dihapus juga sama, bisa. Dan juga kita bisa cetak laporan. Kita buka di sini. Dan ini hasil laporan produk yang ada. Selanjutnya terdapat shopping cart, di mana di sini sebagai admin kita bisa memantau produk apa saja yang ada di dalam keranjang masing-masing pengguna. Dan juga sama, kita bisa cetak laporannya. Selanjutnya di order, di sini juga kita bisa memantau pesanan apa saja yang sudah masuk. Misalnya tadi kan saya menggunakan akun yang telah saya bikin tadi, saya sudah memesan dan statusnya masih diproses. Dan juga ada itemnya, ada 2 item. Dan jika sudah selesai saya proses dan saya mau kirim, saya tinggal ganti statusnya menjadi delivery, dan ini akan berubah juga di tampilan user tadi. Dan juga user bisa
ganti status di tampilannya sendiri menjadi complete jika makanan sudah datang. Setelah itu, di payment, di mana saya tadi sudah membayar menggunakan Mitrans, dia akan masuk ke sini. Ini alasannya mengapa date-nya masih kosong dan statusnya pending, dikarenakan saya masih menggunakan sandbox yang merupakan masih testing di Mitrans, jadi belum terhubung ke rekening. Oleh karena itu, tampilannya masih seperti ini. Selanjutnya, tampilan feedback. Ini merupakan hasil ulasan yang telah diberikan oleh pengguna. Kita bisa memantaunya dan juga kita bisa hapus sekaligus cetak laporan setelah kita mau cetak laporannya. Dan ini tampilannya. Selanjutnya, yang terakhir, kita akan mengecek status pemesanan yang telah kita lakukan tadi dikarenakan sudah dikonfirmasi oleh admin. Kita buka di orders. Maka ini hasil pesanan kita. Jadi ini sudah dikirim dan kita bisa klik complete jika memang sudah datang. Misalnya nih pesanan yang udah saya pesan tadi sudah datang, saya mau konfirmasi kalau itu sudah datang, tinggal diklik. Maka akan masuk ke history. Jadi ini sudah selesai. Ini detailnya. Dengan nama customer siapa, metode pembayarannya apa, nomor teleponnya apa, alamat di mana, dengan item order apa, dan total pembayaran. Baiklah, itu saja sekian penjelasan mengenai aplikasi yang telah saya bangun, yaitu aplikasi Craftball. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.